Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih pada Tuhan. Dengan penuh rasa kagum dan hormat akan Tuhan, kita menaikkan pujian, syukur dan penyembahan kita bagi Dia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Sebab Engkau Tuhan Allah yang setia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Oh Allah yang dipuji, kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Oh Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum
hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, kami puji, kami sembah dengan rasa kagum dan hormat, sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami memuji, kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau Tuhan, selalu baik, selamanya Kau baik. Sungguh kami kagum akan Engkau, pesona akan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh heran, sungguh mulia,
Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang sukar bagi. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Sebab itu kami mau terus percaya hanya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah. Dengan penuh rasa kagum dan hormat. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain dalam hidup kami. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Syukur, syukur bagimu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama, mulialah nama. Engkau segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang mempesona kami. Kuasa-Mu yang membuat kami kagum. Pemeliharaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu indah. Untuk kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup dalam rencana-Mu. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Biar hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidup kami memuliakan nama-Mu. Menyenangkan hati. Sebab kami hidup selaras dengan firman-Mu. Berpadanan dengan Injil.
yang adalah kekuatan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pujian namamu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku, mengenai firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karya-Mu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku nabi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenai firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaranmu, dan hidup kami memuliakan nama. Kami mau terus berjalan bersamamu di dalam pimpinan tuntunan firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nuryanti. Suaranya, Bu. Ya. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Pagi ini kita sampai pada membaca Markus pasal 12 ya. Jadi saya akan bacakan karena ada 7 perikop ya. Saya bacakan dengan cepat saja ya. Perikop pertama perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruh hamba itu pergi dengan tangan hamba. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka sekali. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya lalu membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Bapak Ibu Saudara, jadi setiap hari kita kan pulang dewa ya. Bapak Ibu, saya membayangkannya begini, Tuhan itu orang tua kita, ya, ayah ibu kita, gitu. Jadi saya membayangkan begini, kita duduk semuanya di hadapan orang tua kita, kemudian mendengar nasihat-nasihat Tuhan.
Nah, itu yang baiknya kita sadari, Pak Ibu, ya, bahwa kita ini sedang mendengarkan apa yang Bapak kita mau dalam hidup kita. Di dalam perumpamaan tentang menggarap kebun anggur itu, Bapak Ibu, Tuhan itu berkata kepada mereka yang banyak, orang banyak. Tadi yang disebut mereka itu ternyata di perikop di atasnya adalah para imam-imam, ahli Taurat dan tua-tua. Mereka itu kan sudah tahu tentang firman Tuhan, ya, Bapak Ibu. Nah, Tuhan berkata dalam perumpamaan, saya membayangkan begini, Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat disayangi, sehingga Allah menempatkan pada saat itu di Firdaus, ya, di Taman Eden. Tapi kemudian iblis membuat manusia yang disayangi oleh Allah itu berdosa. Nah, Allah dari sejak awal Allah sudah mengatakan bahwa ular sebagai gambaran iblis itu akan mematuk tumit wanita yang diganggu sehingga jatuh dalam dosa, tapi anak manusia itu akan merengupkan kepala ular. Jadi perumpamaan tentang kebun anggur itu yaitu dunia ini. Allah tetap mengasihi manusia yang ada di dalam dunia ini, sehingga Allah menyuruh hamba-hambanya untuk menyampaikan karya keselamatan. Percayalah kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub pada saat itu, ya. Kemudian sekarang kita percaya juga kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lah, Ibu, dulu selama yang akan membebaskan kita dari belenggu iblis dan mengangkat kita mendamaikan dengan Allah. Nah, kenapa pada saat itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus masih ada di muka bumi? Sebenarnya iblis itu sudah awalnya dia merasa siapa ini, gitu kan, yang disuruh oleh Allah ke bumi untuk karya apa, gitu. Maka iblis sejak Tuhan Yesus pelayanannya apa saja, iblis itu sudah mencoba itu, ya, supaya karya keselamatan yang direncanakan oleh Allah itu tidak terjadi. Ya, kalau Tuhan Yesus waktu itu mengikuti rencana iblis, maka dia mengikuti perintah iblis, gagal rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga perumpamaan tentang anggur, itu juga iblis tidak mau tinggal diam, Bapak Ibu. Mereka yang dimaksud dalam Markus 12 ayat 1 itu, mereka itu imam-imam, ahli Taurat, dan tua-tua. Itu sebenarnya ingin menggagalkan karya Allah dalam Tuhan Yesus. Sehingga di dalam perkataan Tuhan, Tuhan mengatakan perumpamaan sebagai penggarap kebun. Namun, Bapak Ibu, ingat ya, beberapa waktu lalu itu Rus bertanya kepada Pak Heri, kalau Tuhan Yesus disalib itu rencana Allah apa rencana manusia atau iblis, gitu ya. Nah, itu rencana yang lain. Dan iblis menggagalkan, berusaha menggagalkan. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ada, iblis sudah tolongan, gitu loh istilahnya, ya. Dan jangan sampai Tuhan Yesus ini nanti memenuhi karya keselamatan Allah sehingga dia mati di salib, maka manusia yang direncanakan oleh iblis untuk menjadi temannya, ya, karya iblis itu akan gagal, Bapak Ibu. Maka
Iblis akan berusaha sedemikian rupa. Iblis memakai siapa saja. Pada perikop pertama memakai para imam, ahli Taurat, dan tua-tua yang kita kita lanjut saja ya ke nasihat Tuhan. Kita kan sedang duduk di depan Tuhan ya, semua duduk berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan itu setiap hari berbicara kepada kita. Nah, perumpamaan yang kedua, bukan perumpamaan yang kedua ini tentang membayar pajak kepada kaisar. Ya, nah, mereka yang tadi itu dikasih perumpamaan oleh Tuhan, mereka itu sudah pergi ya. Nah, ayat ke-13, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengarnya. Nah, perumpamaan kedua ini tentang membayar pajak kepada kaisar. Kaisar diumpamakan adalah pemerintah sekuler. Untuk itu memang Israel sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita juga disuruh oleh Tuhan, nasihat Tuhan, kamu harus taat kepada pemerintah. Ya, Bapak Ibu, ternyata semua pemerintah, baik pemerintah yang menjajah kita ataupun tidak ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti kita pikir sendiri ya pemerintah kita seperti apa, pemerintah Indonesia ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu mati, maka pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristri kalian. Lalu jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan kamu juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Dalam cerita tentang Semak Duri,
Bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Dan Bapak Ibu, banyak orang mengelilingi Tuhan, ya. Yang pertama mereka adalah imam ahli Taurat tua-tua, nggak berhasil menjebak Tuhan, mereka pergi. Kemudian menyuruh orang Farisi dan Herodian. Nah, yang belakangan adalah orang Saduki. Orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan kalau kita tidak percaya akan kebangkitan daging, itu kita sesat. Nah, itulah yang Tuhan katakan supaya kita percaya. Di dalam pengakuan iman Rasuli, kalau di gereja kami itu tiap minggu kita membacakan itu. Ya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, ya, itu harus kita imani. Kalau kita nanti akan bangkit. Ya, kalau kita mati, misalkan saya ya nanti mati ya, Tuhan belum datang jemput kita ya Bapak Ibu. Kemudian saya mati, ya saya istirahat dulu. Kemudian nanti Tuhan bangkitkan dari kedatangan Tuhan itu kita yang hidup dan yang mati itu dibangkitkan, dihakimi oleh Tuhan. Kan Tuhan itu menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah Bapak Ibu, itu iman kita harus percaya akan firman kita. Dulu pengakuan iman orang Kristen ya, orang percaya Yesus. Paling kita baca lagi perikop berikutnya, aku yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, jadi ahli Taurat ya, datang kepadanya dan bertanya, manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Itu ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 25 ayat 25 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali katamu itu bahwa dia asa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban perkara dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, lalu ia berkata padanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah ini Bapak Ibu, jadi ahli Taurat itu ya itu adalah orang yang mempelajari firman Tuhan sejak kalau perjanjian lama ini kita baca sejak dunia dijadikan ya Bapak Ibu. Nah mereka itu takut betul akan firman Tuhan, tapi bukan taat ya, mereka tahu betul karena mereka tahu betul akan isi dari kitab suci Bapak Ibu. Jadi apa yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus dia jawab, Tuhan Yesus jawab dan dia membenarkan jawaban. Nah, tapi Tuhan katakan begini, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh Bapak Ibu. Bukan
Bukan seperti kita yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Ini kita berada dalam kerajaan Allah. Hanya ya, tidak jauh. Dekat sebenarnya Bapak Ibu, tapi tidak masuk ke kerajaan Allah. Nah, kita percaya perikop berikutnya hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajak di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri ya, oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kanan sampai musuh-musuhmu taruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya pula. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengar dia dengan penuh minat. Pak Ibu, kalau kita mendengarkan firman Tuhan hanya penuh minat saja, itu nggak ada berkatnya ya Bapak Ibu. Firman Tuhan itu didengar, dilakukan, dan kita diberkati. Oke, kita lanjutkan perikop berikutnya. Yesus mengajarkan supaya hati-hati terhadap ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti menerima hukuman yang lebih besar. Bapak Ibu, jadi ada ayat firman Tuhan yang lain ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu mengatakan begini, ahli Taurat itu ya kamu dengarkan aja ya, ya. Tapi jangan kamu ikuti perbuatannya. Ya Bapak Ibu itu uh, ahli Taurat Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan ya persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah kepada janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah. Bapak Ibu Saudara, jadi kita ini dalam baca firman Tuhan, kita membayangkan kita menerima firman Tuhan sebagai anak-anak menerima apa yang diberitakan oleh orang tuanya. Dan Bapak Ibu, seperti pujian kita tadi, kita harus mempunyai sikap hati yang kaku dan hormat kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Bapak kita. Karena dia itu sebenarnya Bapa yang sangat maha kuasa. Dia itu ajaib, Bapak Ibu. Dia itu dahsyat. Ya. Maka kita, ya kalau kita sudah mendengar orang tua kita berbicara, Bapak kita berbicara, kita melakukan apa yang Bapak kita kehendaki dalam hidup kita, ya sudah, kita berarti sudah melakukan apa yang Bapak kita perintahkan. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah, kita serahkan kepada Bapak kita, karena Bapak kita itu Tuhan, itu
mempunyai kehendak. Kalau kita mau memberi upah, jadi upah ya kita diumpamakan tadi perkara-perkara ya. Kalau kita dibenarkan laku kita, ya kita dibenarkan. Itulah sikap hati kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita itu harus hormat, takut kepada Tuhan Bapak kita. Kita layak berterima kasih, bersyukur karena Bapak kita itu sangat baik. Bapak Ibu, saya itu dulu saya memang percaya Tuhan itu setelah saya dewasa. Bapak Ibu saya diinjili oleh pendeta. Nah, Bapak Ibu saya percaya Tuhan itu anaknya 7. Jadi saya itu 17 saudara Bapak Ibu. Nah, pendeta itu datang. Saya lupa setiap hari apa ya, Selasa atau apa ya, datang ke rumah kami itu Bapak Ibu saya duduk di sini, Pak Pendeta duduk di sini. Nah, kami anak-anaknya 7 itu duduk di bawah gitu. Ruang tamu kita itu luas. Duduk di bawah gitu. Ternyata ada ponakannya, ayah saya itu juga dengerin. Nah, itu juga dia percaya Tuhan. Sampai anak cucunya. Ya, adiknya juga mendengar. Akhirnya percaya Tuhan. Nah, begitu Bapak Ibu bayangan saya tetap seperti itu. Oh, firman Tuhan gitu begitu ya. Kita duduk terus ada firman Tuhan. Kita mendengar, kita menaklukkan itu yang saya dapat hari ini, Pak Heri. Jadi kita itu supaya hidup kita selalu dengan kehendak Tuhan, menggenapi firman Tuhan, itu kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang saya dapat, Pak Heri, saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi saya percaya ada beberapa perikop yang sudah kita baca dan diuraikan tadi oleh Ibu Mirianti. Tentu ada banyak hal juga yang Tuhan bicara secara pribadi dalam hidup kita. Kalau perikop pertama itu jelas Yesus hanya mau memberitahukan perumpamaan itu untuk menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya dan tujuannya dan apa yang dia bisa lakukan. Nah, bicara tentang membayar pajak kepada kaisar, ya, walaupun hari-hari ini mungkin perpajakan di negeri kita ada begitu banyak berita simpang siur, tapi mari kita menjadi bagian orang yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, membayar pajak kepada kaisar dan mengembalikan, ya kalau dalam konteks ini perpuluhan, persembahan kepada Tuhan secara seimbang. Jangan juga seperti kalau kita pernah baca ahli-ahli Taurat pernah juga mencobai Yesus ketika mereka berkata kalau mereka sudah memberikan kepada Tuhan, maka nggak ada lagi untuk diberikan kepada orang tua. Tapi di Matius 23 ayat 23 Yesus katakan, enggak, yang satu harus kamu lakukan perpuluhan itu. Tapi yang lain jangan diabaikan, tetap memperhatikan orang tua. Karena sekali lagi pengelolaan keuangan itu kan ada di tangan kita. Keputusan kita mau seperti apa. Sama seperti kalau yang dengar khotbah minggu lalu Ibu Yena tentang kisah Ananias dan Safira. Harta itu, tanah itu punya mereka. Tentu ini dalam konteks manusia ya. Kalau dengan Allah berarti semua itu kan punya Tuhan sebenarnya, kita ini cuma titipan. Tapi di dalam kekuasaan kita untuk dikelola dengan baik, ya kalaupun dia ngomong, aku jual tanah harga 100 juta, nah aku akan berikan untuk pekerjaan Tuhan gereja 50 juta, kan nggak salah juga, karena hak dia juga yang kelola. Masalahnya dia jual 100 juta, eh, tapi dia ngomongnya cuma 50 juta, seakan-akan yang dia berikan semuanya. Padahal dia tipu. Ya, sebagian beberapa perikop hari ini ya seperti yang perempuan, janda, miskin yang memberikan seluruh hidupnya. Walaupun secara nominal sangat kecil, cuma 2 peser 1 duit. Tapi secara sikap hati
dia memberi jauh lebih banyak. Orang yang punya 100 juta, memberi 10 juta, ya itu masih oke. Tapi orang yang cuma punya 100.000, tapi dia beri 100.000, walaupun nominalnya lebih kecil dari 1 juta, dari 10 juta tadi, tapi itu seluruh. Makanya dalam hal memberi, penekanannya bukan pada jumlahnya, bukan nominal, tapi sikap hati. Begitu juga tentang membayar pajak kepada kaisar dan mengembalikan perpuluhan. Bukan soal jumlah nominalnya besar atau kecil. Tapi berkali-kali kita diajar di Pelita, memberi, mengembalikan persepuluhan itu kan bicara tentang sikap hati, tentang ketaatan yang didasari dengan kasih. Jadi tidak ada hidden agenda, tidak ada agenda tersembunyi. Kenapa kamu mengembalikan persepuluhan? Oh, supaya diberkati. Atau oh, karena takut dikutuk kalau nggak mengembalikan. Nggak ada. Tapi memang semua tulus ketika kita menghadap kepada Tuhan, ketika kita melakukan bagi Tuhan apapun yang kita lakukan, itu semua dilakukan dengan tulus dan sesuai dengan porsinya. Dan satu lagi bicara tentang kebangkitan atau hidup nanti setelah hari kebangkitan. Ya tentu ayat ini sudah semakin memperjelas kepada kita, nanti di sana kita tuh hidup seperti malaikat, tidak seperti apa yang banyak orang juga pikirkan. Oh, masing-masing nanti punya rumah. Nah, nanti mau tinggal sama siapa? Di rumah masing-masing. Masa rumah sendiri-sendiri? Atau oh, dengan suaminya nanti kumpul lagi. Nah, dengan anaknya, nah kita anak ada orang tua mau kumpul gimana tambah rumit kalau dipikirkan secara logika manusia. Makanya Yesus katakan nggak ada kawin mengawin di sana. Ya, jadi mari Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan tentu betapa kita bersyukur seperti di awal tadi Ibu Mirianti katakan tentang perikop yang pertama. Yesus datang ke dalam dunia, jelas tujuannya dia harus mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Nah, seperti yang saya jawab beberapa hari yang lalu kepada Ibu Ros. Nah, soal caranya, ya bisa dengan cara apa saja, tapi kebetulan waktu itu karena pemerintahan Romawi, hukuman terberat dan yang paling sadis itu penyaliban, ya Yesus matinya dengan cara disalib. Tapi poin pentingnya adalah ya memang Yesus datang untuk mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, karena untuk menebus itu ada harga yang harus tertumpah. Sehingga seperti yang saya pernah katakan waktu itu kepada Ibu Ros, ya ketetapan Tuhan, Ibrani katakan semua manusia pasti akan mati satu kali kelak. Tapi ketetapan Tuhan itu sampai umur panjang, suntuk, terus ya sudah waktunya Tuhan, selesai. Tapi kan banyak kasus orang bisa meninggal, penyebabnya itu manusia. Nggak jaga kesehatan, sehingga sakit. Nggak pakai alat keselamatan, bekerja, jatuh, akhirnya meninggal. Nah, caranya itu bukan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan cara mati yang sadis. Enggak. Tapi itu manusianya. Makanya Tuhan ajar kita untuk pakai hikmat menjalani hidup ini. Taat aturan, taat baik itu peraturan lalu lintas, peraturan keselamatan kerja, ya ditaatin. Terus jaga kesehatan, nah harus ditaatin. Nah jadi itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Tapi poin pentingnya janganlah jadi seperti ahli Taurat, Farisi, dan Saduki yang hanya sekedar mencari-cari kesalahan. Dan yang terakhir tadi adalah tentu hukum yang terutama. Itu yang harus kita tetap lakukan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mari praktekkan firman Tuhan ini di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus dan kita pasti bisa lakukan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Bu Mirianti. Saya kembalikan kepada Ko Joni. Silakan Ko. Ya, silakan Pak Antonius. Ya, mari kita bersatu dalam doa.
Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang selalu Tuhan Yesus menuruti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat hari ini, buat Pak Ongku. Ya Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati sertai dia Tuhan kalau hari-hari ini dalam keadaan apapun yang dialami Tuhan, Tuhan yang memberkati. Bahkan juga kami berdoa Tuhan Yesus buat Lause Dorcas, Tuhan juga berkati sertai dia Tuhan. Kalau dalam hari-hari ini, dalam pemulihannya, biarlah Tuhan juga yang bercampur tangan ya Tuhan Yesus. Ya, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pak Ramli Tuhan, Tuhan juga yang menyertai dan sertai terus Tuhan keadaannya ya Tuhan Yesus, dan bahkan dalam pemulihannya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah semuanya mendatangkan yang baik ya Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, buat kami semuanya yang ada juga yang ada di Koram Deo ini Tuhan, kami menyerahkan juga hidup kami Tuhan. Kalau kami hari ini ada yang sakit juga, kami berdoa Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan semuanya kami apapun segala penyakit kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami menyerahkan juga setiap jemaat-jemaat yang ada di Pelita Community, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di Pelita Community, Tuhan juga sertai semuanya. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam Pelita Community terjadi Tuhan bersama-sama. Kami melakukannya dengan jemaat yang ada di Pelita Community ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah negara kami Indonesia ini semuanya dalam lindungannya Tuhan, ada damai sejahtera di dalam negara kami ini. Bahkan kami berdoa juga pertumbuhan ekonomi di bangsa kami ini ya Tuhan, biarlah semakin stabil ya Tuhan, semakin baik ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan dalam kementerian kepresidenan, akan aparat-aparat Tuhan, berkati sertai mereka juga ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Tuhan Yesus, mereka melakukan pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau. Bahkan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, provinsi kami, yang ada kami dimanapun kami berada hari ini, yang ada di Koram Deo ini Tuhan, Tuhan juga berkati kami ya Tuhan. Terlebih buat Jambi ya Tuhan Yesus, berkati di Jambi Tuhan, biarlah selalu terus Jambi Tuhan disertai akan takut akan Engkau ya Tuhan, dan banyak orang-orang yang percaya kepada Engkau di Provinsi Jambi ini ya Tuhan. Barang kestabilan ekonomi juga Tuhan Yesus, pertumbuhan ekonomi, semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu terus Tuhan hidup kami, bahkan juga Tuhan negara kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hari ini kami Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertai semuanya apapun hari ini kegiatan kami, apapun pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini juga kami sudah dapat mendengar firman-Mu. Biarlah Bapa tetap memberikan kepada kami sikap hati yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami melakukan seluruh firman-Mu dalam hidup kami dengan sikap hati yang mengasihi. Terima kasih Bapa. Di hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mohon kiranya berkat dari Bapa Surgawi, kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, dan karena Tuhan sudah
menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera bagi kami, dan Roh Kudus menyertai kami, jadi penolong dan penghibur di dalam kegiatan hari-hari kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami menerima berkat-Mu itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.